Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus, berjuang terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap tempat, mari kita terus berjuang untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mengaku beriman itu belum tentu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku beriman, tapi iman kita itu harus dibuktikan. Dibuktikan dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita, dengan mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang-orang yang mengaku beriman padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ini banyak sekali. Bahkan orang-orang kafir, orang-orang munafik pun ngakunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan yang sebenar-benarnya dan mengerjakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan yang sebenar-benarnya. Tidak berani meninggalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya manusia memang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam itu bersalah, berdosa. Sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu mempunyai iman, dia habis berbuat salah, dia menyesal, dia menangis dan berusaha tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi orang yang beriman ini ada buktinya. Orang yang beriman, dia mengerjakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak di akhir zaman ini yang memahami Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Sehingga mereka itu mengaku ma'rifat, ngakunya ma'rifat sehingga meninggalkan syariat Nabi. Karena apa ini? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Padahal mereka paling mulianya manusia, paling ma'rifatnya manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, Nabi Khidir pun, Nabi Isa pun kalau turun dari langit nanti harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga umatnya. Seluruh umatnya para nabi harus mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak termasuk orang yang beriman. Di akhir zaman ini banyak mereka memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mau sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, sehingga mereka berani menipu, berani berdusta, berani berbohong, berani korupsi, berani mencuri, bahkan uang haji pun berani mereka sikat karena merasa ma'rifat, sehingga mereka meninggalkan syariat, sehingga mereka tersesat. Akan menjadi hina
orang kalau meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Lebih mulia mana orang-orang mereka ini di zaman ini dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, sahabat Rasulullah SAW, yang mereka itu kalau beramal segenggam dengan kita beramal segunung, itu nilainya masih lebih besar mereka. Coba kita renungkan. Keikhlasan mereka tingkat tinggi. Mereka lebih makrifat daripada orang-orang yang di akhir zaman ini merasa makrifat. Ini sehingga terjadi penipuan, kebohongan. Bukan orang yang tidak berilmu, orang-orang yang berilmu kadang. Karena apa? Karena memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mau sesuai dengan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Orang yang berilmu bisa tersesat, bisa berani menghalalkan segala cara karena merasa makrifat, berani korupsi, berani mencuri, berani berdusta, bohong, sehingga merubah syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga mengaku mendapatkan mimpi dan lain-lain. Ini karena apa? Karena mengaku merasa dirinya sudah makrifat sehingga dia meninggalkan syariat. Ini bahaya. Ini bahaya, ini godaan setan kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Digoda sama setan di jurusan ini. Kebanyakan mereka ini disesatkan oleh setan karena mereka dibisik-bisiki sudah makrifat. Akhirnya meninggalkan syariat. Ini banyak di akhir zaman, supaya kita waspada. Jangan sampai kita ini terpengaruh. Karena ini bukti, orang-orang yang beriman, ini buktinya. Mereka itu betul-betul mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Mereka betul-betul mengamalkan Al-Quran. Jadi bukan hanya di ucapan, tapi di perbuatan. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, padahal mereka itu, sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ini banyak. Karena apa? Meninggalkan syariat Rasulullah SAW akan terhina. Akhirnya tidak bisa dipercaya. Akhirnya tidak bisa jujur. Bahaya. Kalau diakrabi bahaya. Berani mengemplang uangnya orang, berani. Karena merasa makrifat. Orang kalau sudah merasa makrifat, meninggalkan syariat Nabi, bahaya. Jangan sampai kita kumpuli. Bahaya, karena mereka akan menipu, berani mencuri, berani berbohong, berani berdusta. Karena apa? Mereka tinggalkan syariat Rasulullah SAW. Terhina. Orang dengan syariat Rasulullah SAW ini mulia. Dia berusaha untuk jujur. Dia berusaha meninggalkan yang haram, meninggalkan perjudian, perzinahan, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan dolim, perbuatan-perbuatan yang hina, ditinggalkan semua karena syariat Nabi, karena perintah Allah dan Rasulnya. Kalau betul-betul kita pegang perintah Rasulullah SAW ini mulia. Ini kebutuhan kita sebetulnya, kebutuhan kita. Karena perintah Rasulullah SAW ini sangat indah, sangat baik. Ajarannya kebaikan semua, supaya berbakti kepada orang tua, supaya berbuat baik. Kalau sudah merasa makrifat, sudah syariat dilepas semua. Terakhirnya stres. Banyak yang seperti itu. Karena apa? Meninggalkan syariat Rasul SAW, akhirnya dalam kegelapan. Akhirnya bingung sendiri, gelisah, bingung, sedih. Nah ini karena apa? Karena tidak mau mengikuti Rasulullah SAW dengan yang sebenar-benarnya, tidak mau memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Rasulullah SAW. Mereka punya dalil, tapi memahami dalil, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW dan sahabatnya, sehingga mereka meninggalkan syariat.
Karena apa? Karena memahami Al-Quran tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan sahabatnya. Walaupun ada dalilnya, walaupun dalilnya dari Al-Quran, walaupun dalilnya dari hadis Nabi Muhammad SAW, tetap kalau tidak mau mengikuti pemahaman Rasulullah SAW dan sahabat, bisa tersesat, bisa merasa ma'rifat, akhirnya jadi bajingan, jadi penipu, jadi pembohong, tapi ngakunya orang yang beriman. Nah ini banyak di akhir zaman seperti ini. Supaya kita waspada, jangan sampai kita tertipu dengan ajaran-ajaran mereka ini. Karena mereka ini betul-betul menyesatkan, tapi tidak ngaku. Ngakunya beriman. Jadi orang awam itu tidak ngerti. Banyak yang tertipu. Seolah-olah mereka ngakunya wali Allah, padahal wali syaitan. Bukan wali Allah. Kalau wali Allah ikuti Rasulullah SAW dan sahabat. Mereka punya kesaktian dari setan-setan. Karena sesat dibantu sama setan-setannya. Kalau wali Allah dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Tapi kalau wali setan, mereka juga punya kesaktian. Kesaktian tadi dibantu oleh setan-setan yang senang dengan perbuatan mereka itu. Supaya kita waspada. Jangan kita ngelihat kesaktiannya, kita ngelihat sesuai syariat Rasulullah SAW atau enggak. Mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak, mengikuti pemahaman Rasulullah SAW dan sahabatnya atau tidak. Kalau tidak, lebih baik kita jangan sampai mengikuti, jangan sampai kita disesatkan sama mereka. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.